Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di sini saya Hendy Susanto, NIM 200104010052 yang mana akan menjelaskan atau menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Tugas ini nantinya akan memenuhi syarat untuk ulangan akhir semester. Langsung saja saya akan menjelaskan soal pertama beserta dengan jawabannya. Yaitu soal pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan dan sedang menyampaikan pidato ceramah. Sebutkan dan jelaskan. Langsung saja saya akan menjawab. Yang pertama, yang kita harus mengatasi rasa gugup. Karena rasa gugup itu wajar dan sering terjadi ketika kita menyampaikan suatu pesan dakwah. Maka dari itu kita harus mengatasi rasa gugup. Kemudian yang perlu menjaga penampilan dengan menyesuaikan tema acara dan menyesuaikan dengan situasi atau kondisi. Menjaga penampilan ini ketika kita menyampaikan suatu pesan dakwah, kita juga harus melihat para mat'unya, kita menyesuaikan dengan lokasi dan kondisi di tempat. Nah, kemudian menunjukkan sikap simpatik atau tenang, serius, dan sungguh-sungguh dalam menyampaikan suatu pesan dakwah. Ketika menyampaikan suatu pesan dakwah, kita usahakan jangan bertele-tele atau jangan bercanda. Harus tetap bersungguh-sungguh agar nantinya pesan dakwah itu bisa diterima oleh para mat'u dengan bagus. Kemudian melangkah pasti dan tenang tanpa memandang para pendengar. Kita harus tetap fokus. Kemudian mengatur teks pidato. Dan selanjutnya itu kita harus berhenti sejenak agar kita merasa tenang, kemudian baru kita menyampaikan pesan dakwah. Nah, selama pidato juga kita harus memperhatikan suara vokal kita, mengolah suara, intonasi agar nantinya tidak juga menyinggung perasaan para pendengar atau mat'u. Kemudian perhatikan juga bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini juga penting. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan suatu pesan dakwah tetapi bahasa yang kita gunakan itu terlalu tinggi atau bertele-tele, nantinya juga para mat'u menjadi bingung gitu. Ya, pesan dakwah yang kita sampaikan pun tidak diterima dengan baik oleh para mat'u. Jadi bahasa yang digunakan dalam suatu pengucapan kita untuk menyampaikan suatu pesan dakwah itu sangat. Kemudian nomor 2, dalam ceramah agama, humor merupakan salah satu upaya menarik perhatian jamaah untuk mengatasi kejenuhan. Bagaimanakah sebaliknya agar humor yang disampaikan tidak mengurangi nilai dakwahnya? Jelaskan. Pada nomor 2 ini, kita harus menggunakan humor hanya untuk mengatasi situasi yang sulit, yang artinya humor hanya membantu mencairkan suasana saja. Ataupun humor hanya digunakan sebagai penghibur agar pendengar tidak bosan atau tidak mengantuk. Jangan menggunakan humor untuk merendahkan atau menghinakan orang lain. Karena itu akan mengurangi esensi dakwah yang kita sampaikan. Humor juga harus bernuansa dengan keimanan dan sesuai konteks pembicaraan, dan perlu hal yang diingat yaitu humor jangan terlalu berlebihan. Ketika kita menyelipkan humor dalam pesan dakwah, nah, humor tersebut jangan juga berlebihan. Apalagi lebih banyak humornya daripada pesan yang ingin kita sampaikan oleh para mat'u. Jadi tidak boleh. Jadi sehingga itu nantinya membuat nilai dakwah berkurang karena yang akan diingat hanya humornya saja tentunya. Nah, isi dakwahnya tidak diingat lagi oleh para pendengar. Jadi kita berdakwah ini kan tujuan kita adalah untuk menyampaikan suatu pesan dakwah agar diingat pesan dakwahnya, bukan humornya. Kemudian yang nomor 3, selama berpidato berceramah tentunya kita harus pandai mengatur intonasi, tekanan nada, tempo, dan jeda. Jelaskan dan memberikan contoh-contohnya. Tekanan berhubungan dengan keras lemahnya suatu kata atau frase yang diucapkan. Tekanan keras selalu dijatuhkan pada kata yang hendak ditonjolkan dalam suatu kalimat. Bagian kalimat yang hendak diutamakan selalu diucapkan dengan tekanan yang keras atau dinamik. Contohnya saja seperti di negara demokrasi rakyat paling berkuasa. Kata rakyat mendapatkan tekanan dinamik karena jika diutamakan adalah negara demokrasi, maka kata itulah yang diberikan tekanan dinamik. Kemudian nada adalah alat bahasa yaitu berfungsi sebagai ekspresif dan ekspresif serta mengungkapkan perasaan dan sikap.
jiwa si pembicara untuk menambah kejelasan makna yang dilambangkan kata atau kalimat yang disampaikan. Kemudian tempo. Tempo adalah mengatur cepat atau lambatnya suatu frase. Kalimat yang diucapkan, semua bahasa bisa diucapkan secara cepat atau lambat. Tetapi setiap bahasa mempunyai ciri-ciri keterlambatan dan kecepatannya sendiri. Nah, kecepatan berbicara juga tergantung kepada faktor emosi kita. Kemudian jeda. Jeda adalah perhentian atau saat kita berbicara kita berhenti sejenak. Nah, untuk menyampaikan suatu pidato. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi demam panggung ketika pidato atau ceramah, sebutkan dan jelaskan. Jadi cara kita agar tidak gugup dalam berpidato dan berceramah, yaitu kita harus melakukan persiapan yang matang. Yang pertama mempersiapkan materi agar nantinya kita tidak timbul rasa gugup. Kemudian yaitu kita harus yakin dengan diri kita sendiri, yakin dalam hal kita yaitu bisa dalam menyampaikan suatu pidato atau suatu dakwah. Kemudian kita harus memperbanyak jam terbang. Semakin banyaknya pengalaman, semakin kita juga akan lebih terbiasa untuk menyampaikan suatu pesan, suatu pidato atau dakwah. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, apa yang perlu diperhatikan oleh khatib agar khutbah yang disampaikan efektif, sebutkan dan jelaskan. Hal yang harus diperhatikan khatib adalah yaitu khutbahnya harus sesuai dengan aturan fikih Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman antara jamaah. Kemudian intisari khutbah menekankan umat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen untuk menegakkan NKRI. Kemudian berusaha untuk menyampaikan khutbah tanpa teks atau kita berusaha menyampaikan khutbah itu dihafal. Kemudian penampilan juga mempengaruhi karena jemaah akan menilai khatib juga dari segi penampilannya. Dan yang terakhir adalah durasi khutbah jangan terlalu lama dan jangan terlalu pendek. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar khutbah itu yang sedang-sedang, jangan terlalu lama atau jangan terlalu singkat, dikarenakan kalau terlalu panjang atau terlalu singkat memberatkan jemaah jikalau ada yang harus menyelesaikan pekerjaan setelah Jumatan. Jika terlalu pendek, maka nilai yang disampaikan akan berkurang juga. Khutbah prinsipnya disampaikan sesuai kebutuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.